Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Semua karena Allah, sembari mengharap ridhanya. Dan kita lanjutkan lagi thalabul ilmi kita, ya, ngaji kita, meneruskan kajian dalam bab mujahadah, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita fid dunya wal akhirah, ya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu simak sampai akhir. Hari ini sudah masuk di hadis ke-102 dan kita akan bahas sampai 105, ya, karena saling berkaitan. Untuk itu simak sampai akhir agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yamani al-Ansari al-ma'ruf sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma qala. Ya, ini hadis, ya, dari Abi Abdullah Hudzaifah bin Yamani Al-Ansari yang pernah menemani Rasulullah ibadah yang sifatnya sir, rahasia, salat malam. Ya. Qala, ia berkata, Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, satu malam, ya, karena rumah Nabi itu kan ya masjid gitu ya. Nah, satu hari ini ia ngikutin Nabi sholat malam, ya. Faftataha al-Baqarata. Nah, pas sholat, ya, ini beliau ngikutin Nabi, ya, dia ngikutin Nabi sholat di belakang. Bisa jadi Nabi nggak tahu, ya. Nah, pas sholat, setelah suratul Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Wah, ini dahsyat ini. Kalau ada imam di sini baca surah Al-Baqarah, paling 5 ayat. Ya. Ini Nabi membaca surah Al-Baqarah. Ini salat sunnah, ya. Salat sunnah. Jadi salat tahajud. Bacanya surah Al-Baqarah setelah Fatihah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Kata si Hudzaifah ini, kata dia, kayaknya kalau sudah nyampe ayat ke-100 ruku nih. Gitu ya. Saya baca hadis ini jujur ya, tuh ketawa-ketawa. Karena ngena di saya sendiri gitu. Ngena di diri pribadi saya sendiri. Nah, kalau ketemu sama imam lambat itu ngedumel. Ya, kadangan ya. Kalau bacanya nggak enak gitu. Jadi pas baca, kayaknya ruku nih ketika masuk ayat ke-100. Summa madha. Ternyata enggak. Lanjut, bro. Udah lewat dari 100 ayat, lanjut lagi. Terus lanjut dengerin, fakultu yusalli biha fi rak'atin. Kata Hudzaifah, kayaknya nih
rakaat pertama Al-Baqarah nih kasih habis nih. Nah, itu ya. Jadi dalam sholat tuh ternyata ya sahabat gitu juga gitu. Ya, natural ya. Ya apa namanya? Wajar ya, wajar dalam konteks manusiawi. Katanya, kayaknya 100 nih ruku. Enggak, lanjut. Kayaknya nih rakaat pertama ini biha cukup pakai Baqarah ini aja nih, gitu ya. Famadhu, ternyata enggak juga. Ya. Fakultu ya. Iyar kamu biha. Gitu. Kayaknya Nabi mau langsung ruku nih. Kayaknya dengar-dengar gitu ya nada. Kayaknya mau ruku nih, ruku. Sumaftataha an-nisaa. Ternyata lanjut ke surah An-Nisa. Faqara'aha. Dan Nabi membaca itu. Ya, surah An-Nisa tersebut. Sumaftataha ala Imran faqara'aha. Lanjut lagi ke surah Al-Imran, jadi Al-Baqarah. Jadi setelah Fatihah, lanjut Baqarah, habis Baqarah ke Nisa, Nisa langsung ke Ali Imran. Ya, yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu lambat. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kalau lagi nggak bener nih pikiran otak sama hati, itu memang ketemu sama imam yang bacanya nggak enak, itu kadang-kadang ngedumel. Tapi ini kan Nabi gitu. Ya. Kalau kita kan di sini ya karena nggak ada Nabi kan. Nabi kalau ketemu sama imam yang Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, udah tartil banget kayak gitu. Aduh, langsung di belakang tuh, waduh lama ini. Paling sholat tarawih, nggak ada lagi jemaah itu. Dan Nabi ternyata membacanya lambat gitu ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabah. Ketika ketemu dengan ayat yang bicara tentang tasbih, Nabi langsung bertasbih. Ya, sabbaha, langsung bertasbih atas nama Allah, langsung subhanallah gitu ya. Nah, artinya apa? Ini ayat hadis ini menunjukkan bahwa diperkenankan untuk membaca sesuatu di dalam ayat-ayat yang menjelaskan sesuatu gitu ya. Contoh yang sering disampaikan, apakah boleh membaca setelah yang suhufi Ibrahim wa Musa, kita menyebutkan alaihi wassalam. Ya, ini diperkenankan. Gitu ya. Ya, kalau kita mengambil tipologi maknawi dari hadis ini. Seperti saya ketika setiap selesai setiap surat Al-Fatihah pasti membaca Rabbighfirli wali walidayya. Pasti itu sebelum amin. Waladdallin. Saya pasti langsung baca dalam hati itu. Rabbighfirli wali walidayya. Baru amin. Ya, ini penjelasannya. Ya, ketika Nabi ketemu tasbih, Nabi tasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'al. Ketika ketemu dengan ayat-ayat yang bicara tentang doa, ya, permohonan apa gitu, Nabi langsung minta sesuatu, minta gitu. Baru lanjut lagi ayatnya. Wa idza marra bita'awudz, ta'awudz. Ketika ketemu dengan ayat yang permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, Nabi langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat itu pelan, ketemu ayat ini minta, ketemu ayat tasbih ini, ketemu ayat yang istighfar gitu ya. Nah, jadi begitu Nabi dalam sholatnya. Maka sholat paling nikmat itu ketika kita paham apa yang dibaca. Ya.
Dan rasanya memang begini, santai. Ya, nikmat begitu. Jangan yang sholat dengan kecepatan 100 atau 300 km per jam. Wah, cepat sekali itu. 100 km per jam aja udah goyang gitu. Ya, cepat sekali. Ya, hendaknya dengan menikmati, karena itu hadiah. Kenapa Nabi sampai menikmati sholat seperti ini? Karena itu hadiah. Dan ini mujahadah loh. Nah, dan apakah Hudzaifah tadi berhenti? Ya enggak. Terus dia ngikutin. Ya. So, lanjut. Jadi begitu Nabi mujahadahnya. Padahal Nabi udah maksum ya. Udah maksum. Tapi apa? Bentuk apa ini? Ingat yang hadis yang kemarin. Sebagai ekspresi kesyukuran dari Nabi Muhammad SAW karena Nabi dimaksumkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya depan belakang. Ya, belum dilakuin udah diampunin, sudah dilakukan tetap sudah diampuni, langsung diampuni. Nah, itu. Jadi bentuk kesyukuran. Kalau kita sebagai bentuk pengabdian dan permohonan pengampunan mendekatkan diri kepada Allah, makanya mujahadah kita juga harus ada. Ini kan kalau dalam konteks kita orang awam nih, sholatnya Nabi ini ekstrim banget. Ya. Sekarang yang kita lakukan apa gitu yang bisa menunjukkan jati diri kita sebagai muslim yang sesungguhnya lewat ibadah sholat kita. Ya. Tsumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Lalu Nabi akhirnya udah selesai tuh Ali Imran. Ya, lalu kemudian Nabi ruku, ya, sembari membaca subhana rabbiyal azim, ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ya, ruku'nya itu ya hampir-hampir sama panjangnya kayak waktu Nabi tadi berdiri, ya. Baca Fatihah salat pendek itu. Artinya panjang. Tuh, dinikmati subhana rabbiyal azim. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Ya. Panjang, jadi jangan rukuknya langsung cemplung. Ya, dinikmati rukuknya itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa semua mengikuti yang begini ya, menikmati sholat. Ada rasa dalam sholatnya. Ya, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Ya, gitulah. Rukuknya itu hampir-hampir sama lah kayak berdirinya Nabi tadi. Ya. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Lalu kemudian Nabi bangun dari ruku, baca sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya, tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Ya, bangunnya itu ya berdirinya itu cukup lama. Ya, qariban mimma raka', hampir sama kayak rukuknya tadi itu loh berdirinya. Ya. Jadi betul-betul menikmati berdirinya itu sambil berharap kepada Allah. Kenapa? Karena disitulah ketika ruku beliau bertasbih atas nama Allah yang Maha Agung. Ketika dia berdiri kembali, ternyata subhanallah nikmatnya dari ruku ternyata masih bisa berdiri. Ya, dan Allah pasti Maha mendengar pujian-pujian dari setiap hamba ya. Dan hanya bagi Allah lah itu pujian tersebut. Ya, kita ini nggak berhak dipuji. Maka berdiri kita itu menunjukkan bahwa kita bisa berdiri itu semua karena Allah. Maka kita semua memuji Allah atas keberkenanannya Allah. Berkenannya Allah untuk memberikan kesempatan kita bisa berdiri kembali setelah kita ruku dan Allah mendengar pujian-pujian itu. Ya. Subhanallah. Tsumma sajada faqala, lalu kemudian Nabi sujud sembari membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Ya, Masya Allah. Sujud lagi. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Ya Allah, sujudnya lama sama kayak berdiri ya tadi itu.
Ini kalau sholat kayak gini tuh bisa sampai 1 jaman lebih itu, bisa 2 jaman itu berarti. Ya, kalau hitung-hitungan zaman sekarang, baru satu rakaat itu kali ya, baru satu rakaat dah. Ya bayangin Al-Baqarah itu kalau kita baca tartil bisa hampir 2 jam. Tambah An-Nisa, Ali Imran, wow, wow. Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak kebayang sama otak. Ya, subhanallah. Alangkah hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Huzaifah nggak berhenti ya, Huzaifah nggak berhenti. Ya terus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu. Ya. Ibadah yang sifatnya rahasia, betul-betul dinikmati kepada Allah, ya harus lebih. Kalau yang zohir-zohir ya apa adanya. Kalau bahasa simpel kita ya tanda kutip ya, ibadah yang ya menunjukkan jati diri kita saja pada Allah, ini wajibnya udah terlaksana, gitu. Tapi yang sir itulah yang menunjukkan mujahadah seseorang. Tapi kalau awam yang wajib itu, ya kan kita ingat ya penjelasan Imam Ghazali, ada awam, ada khawas dan khawasul khawas. Itu tingkatan kualitas manusia. Ada orang yang kelompok awam, kelompok orang awam biasa, ya. Ada khawas, sudah masuk kelompok khusus, ada yang khawasul khawas, yang kelompok yang khusus lagi lebih tinggi ya. Nah itu, jadi kalau yang awam ya wajib itu, tapi kalau sudah masuk sholat wajib, sudah terbiasa menikmati, mulailah. Nabi itu aja sholat malam terus, dan kita mulai menikmati sholat malam. Ya meskipun witir 1 rakaat, tahajud 2 rakaat, atau cuma witir saja, ya, terserah lah, tapi kita nikmati. Dan mulailah, mari kita sama-sama memulai diri kita untuk bisa menikmati sholat kita. Minimal yang 2 rakaat itu, menikmati dari mulai takbir sampai salam, seperti nikmatnya Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya. Saya hanya mengatakan pada diri saya itu, ya Allah, alangkah malunya ketemu Nabi yang maksum saja begitu hebat, kok kita enggak gitu. Nah, melalui peribadatan seperti ini, ada hadis yang selanjutnya, hadis 103 itu ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ini dari Ibnu Mas'ud, tadi dari Huzaifah, ini Ibnu Mas'ud. Ya, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Nah, Ibnu Mas'ud pernah juga ngikut sholat dengan Nabi 1 hari, 1 malam ya. Ingat ya. Jadi ternyata sahabat-sahabat itu ya ada beberapa yang ikut-ikut gitu sholat dengan Nabi Muhammad. Nah, Ibnu Mas'ud ikut nih. Ya, 1 malam fa'atolal qiyamah hatta hamamtu bi amri su. Kata Ibnu Mas'ud, ya Allah, ini sholatnya panjang banget, sampai-sampai muncul dalam diriku itu keinginan, niat jelek lah, bi amrin su, keinginan yang gak bener lah, yang jelek lah, saking panjangnya sholat Nabi. Ya kalau mikir Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu ya anggap total itu bisa 3 jam lebih itu, baru 1 rakaat. Berarti Nabi itu bangun, ya kalau sholat subuhnya aja, kalau di Madinah itu 5:30, ya anggap jam 5 itu baru azan, ya azan subuhnya jam 5. Artinya itu kalau dia 1 rakaat saja, dari jam 1, jam 3 itu baru 1 rakaat, sudah mau subuh. Ya, subhanallah. Nabi ya sholatnya mungkin cuma 2 rakaat, tapi panjangnya bukan main. Ya. Saya ingat waktu di Raudhah, ya. Selesai di Raudhah saya mundur. Waktu dulu masih belum yang kayak sekarang yang susahnya, nauzubillah. Jadi dari jam 1:30 malam, ya saya di situ di Raudhah, lalu mundur ke belakang sampai di sebelah kiri yang ada pendopo di belakang rumah Nabi itu. Itu ternyata ada orang sholat. Ketika saya lihat, memang sholatnya cepat sekali. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terus itu cepat sekali. Sampai pas sudah mau subuh dia selesai, ngobrol-ngobrol lah saya dengan dia. Kebetulan dia bisa bahasa Arab, ya. Saya ajak ngobrol. Ya, ternyata dia dari India, pokoknya India atau Pakistan begitu, India. Nah, ngobrol. Ternyata sholatnya itu dia sampaikan sudah 100 rakaat lebih. Ya bayangin dengan kecepatan itu ya, kalau dari malam ya cepat ya bisa 100 rakaat gitu. Ya, dia nyampaikan begitu. Tapi ya bacaannya bacaan wajib kan. Nah ini sedangkan Nabi itu enggak. Nah ini Ibnu Mas'ud sembahyang ngikut Nabi di belakang sholat malam, sholat tahajud. Yang mungkin Nabi juga nggak tahu kalau di belakang, karena kan sholat tahajud sifatnya sir, rahasia masing-masing gitu ya. Tapi ini ngikuti Nabi panjang ya. Sampai keluar keinginan ngedumel lah bahasanya. Kalau bahasa kitanya itu sampai ngedumel. Qila wa ma hamam tabihi. Yang ente dumelin itu apa, Ibnu Mas'ud? Ya. Ya manusiawi. Qala hamamtu an ajlis. Ya, an ajlisa wa ada'ahu. Ya. Ngedumel, pokoknya punya pikiran ya. Waduh, duduk. Kalau kayak gini saya duduk dah. Kalau enggak, aduh saya keluar dah, saya mau farokoh dah, keluar, saya sholat sendiri aja kalau kayak gini caranya gitu ya. Ya, sampai keluar. Ada keinginan. Tapi apa dia berhenti? Tidak, dia ikuti terus. Itulah mujahadah. Jadi mujahadah itu kalau dua hadis ini kita pahami, mujahadah itu pasti ada fase di mana kita akan merasakan nggak nyaman. Wajar, lawan. Itu mujahadah. Lawan. Fase di mana kita akan merasakan merasakan nggak nikmat gitu ya. Bukan nggak nikmat. Nggak nyaman. Maka itu yang perlu dilawan. Sebagaimana sahabat Huzaifah dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhumah, semoga Allah meridhai keduanya. Ya. Dan itu diteruskan meskipun nggak nyaman di dalam diri ini. Ya. Kalau saya pernah sembahyang Jumat itu akhirnya bubar, saya sembahyang zuhur lagi, ketemu imam, sholatnya, ya Allah, bacaannya hancur lebur. Pendek sih, tapi ya Allah hancur lebur. Wal adiyah tidobha, palmu liya tiqodha, palmu giro tisubha. Ya Allah, bubar akhirnya saya. Sholat zuhur lagi. Ya, nah ini kalau Nabi kan sholat enak gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang nggak kuat, fisik mungkin nggak kuat sampai, aduh kayaknya saya harus berhenti dah, kayaknya duduk dah, kayaknya perlu sholat sendiri dah kalau sholat malam kayak gini caranya. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak. Itulah mujahadah. Kesungguhan melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu pengen berhenti, hawa nafsu pengen cepat selesai. Dari sahabat ya. Nah kalau kita apa konteksnya? Hawa nafsu dari keinginan sholat ini tidak ada manfaatnya. Ya, sholat hawa nafsu, wow, kecepatan dengan kecepatan 180 km per jam. 120, 130, cepat sekali sholatnya, yang tidak ada rasa sedikit pun. Nah itu hawa nafsu itu yang perlu kita hantam, kita lawan. Makanya dalam sholat itu satu rukun namanya tumakninah. Tumakninah itu rasa mendalam atas ibadah yang dia lakukan. Kita lanjut hadis ke 104. Ya. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Ini dari sahabat Anas, tadi sahabat Huzaifah, sahabat Ibnu Mas'ud, sekarang sahabat Anas. Semoga Allah meridhoinya. Dan ini dari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah bersabda, yatba'ul mayyitu salasatun. Ya.
ketika orang meninggal ada 3 hal yang akan mengikuti dirinya. Ya. Ahluhu, ya. Wa maluhu wa amaluhu. Ya. Jadi mayit itu ketika meninggal 3 hal yang akan diikuti, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang, yang kekal itu 1. Jadi 3, keluarga, harta, amal, yang 2 pulang, yang 1 tetap. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang balik lagi itu keluarga dan harta, wa yabqa amaluhu, yang kekal itu adalah amalnya. Yang 2 pulang, nggak ada manfaat, ya. Yang 1 kekal, yaitu amalnya. Nah, harta anak dan harta itu yang tetap menjadi miliknya itu adalah doa anak karena amal dia mengajarkan anaknya, dan harta karena dia sudah sedekahkan menjadi amal baiknya. Yang lain enggak. Fisik anak, fisik harta semua kembali nggak ada manfaat. Yang sudah disedekahkan maka menjadi amal, yang sudah diwakafkan menjadi amal, ya. Anak yang belajar karena dia memberikan biaya anaknya sekolah. Jadi kalau ada orang tua minta maaf, bukan nggak boleh sebenarnya. Nah, kalau ada orang tua yang selalu berat, ya bahkan dibiayai negara misalnya, bagus sih, nggak ada masalah. Tapi orang tua nggak punya jalan kebaikan dari harta yang ia miliki untuk anaknya sekolah, menjadi amal dari sekolah anaknya tersebut. Sehingga anaknya ketika dia berdoa karena amal orang tuanya yang menyekolahkannya dan lain sebagainya. Jadi amalnya itu yang akan kekal. Fisik-fisik dari harta dan anak kembali, nggak ada fungsi. Nah, salah satunya amal yang tadi itu, amal sir tadi. Mujahadah dari amal sir, amal yang rahasia. Ya, contoh. Ketika seseorang menyekolahkan anaknya, berat sekali membawa anaknya masuk pondok. Setiap malam dia menangis karena anaknya di pondok pesantren. Tapi ingat, di tangisannya pasti ada doa, ya Allah, Engkau sehatkan dia, ya Allah, berkahi dia dalam sekolahnya, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada amal-amal yang kita berikan agar menjadi kebaikan untuk anak kita sehingga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal baik, maka pada saat itu kekallah amal itu untuk kita, dan itu rahasia. Ya, jadi nggak usah sedih kalau ada anak-anak kita, Bapak sahabat ngaji narasi online yang kemudian dipondokkan. Ya, itu akan kembali ya ke amal kita. Dan amal baik tersebut itulah yang dibutuhkan, apalagi mujahadah dalam ibadah sir. Salat malam, sedekah kita, ya, yang sir, rahasia. Tolong ingat bahwasanya yang dibutuhkan rahasia. Kecuali yang sangat penting untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Baru itu diperkenankan, dipertunjukkan. Selain daripada itu, tolong rahasia, nggak perlu banyak orang tahu. Bahkan kalau boleh kasih ke orang lain ngasih ke orang tersebut yang tidak tersebut dirinya. Subhanallah. Nah, oleh karenanya, karena hanya amal yang akan kembali kepada kita, sedangkan yang 2 fisik itu, fisik anak, fisik harta, nggak ada manfaat buat kita semua. Ya, kecuali amal dari yang telah kita berikan kepada anak kita. Maka kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah, maka itu kezaliman bagi diri orang tua. Ketika ada orang tua yang tidak memberikan kesempatan anaknya belajar ngaji, maka itu kezaliman orang tua. Karena nggak akan dapat fisik anak itu buat kita nanti di akhirat. Enggak. Yang kita dapat amal baik yang kita tanam kepada anak-anak kita. Itulah yang akan kita tuai.
amal baik dari anak kita tersebut karena kita itu yang kita tuai. Lah kalau orang tuanya nggak pernah ngurusin anaknya, yang ngurusin itu bisa jadi fisik langsung, bisa juga kepada tempat orang lain, tapi kita terus mensupport. Ya kalau ke pondok kan nggak mungkin kita ngurusin anak kita karena kiainya yang ngurusi, asatiznya, ustadz-ustadznya yang ngurusi. Tapi kita mensupport pendidikan mereka, pendidikan anak-anak kita tersebut. Nah itulah yang akan menjadi amal baik bagi kita semua. Nah untuk itu menjadi pengajaran buat kita semua, ini hadis ke-105. Ya karena yang bakok adalah amal, maka di sini hadis ke-105 Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah meridainya, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki, ya, min syiraki na'lihi wan naru bislu dzalik. Subhanallah, subhanallah. Ini motivasi dari Nabi. Apa kata Nabi? Al-jannatu aqrabu ila ahadikum, surga itu lebih dekat kepada kalian, min syiraki na'lihi, daripada tali sendal, ya, ya, dari sendal-sendal kalian. Ya, Masya Allah. Istirak, Nabi apa ngikutin ya. Sendal-sendal kita yang ngikutin itu. Dan neraka seperti itu juga. Ini motivasi. Maksudnya kok surga lebih dekat daripada sendal-sendal kalian itu. Karena sendal itu selalu kita pakai kemana-mana. Seolah nempel terus sama kita. Tapi ternyata surga itu lebih dekat dengan kita. Lewat apa? Amal-amal tadi, mujahadah tadi. Meskipun tuh sendal selalu nempel kepada kita, ya, minta maaf karena zaman dulu tuh yang sendal tuh kan nempel terus. Kalau kayak sekarang kan masuk rumah nggak pakai gitu ya. Kita lepas di luar gitu ya. Kalau zaman dulu kan sampai ada sepatu ya, sepatu yang terus nempel sampai wudhu aja yang diusap sepatunya gitu ya, sepatunya, khizaknya, bukan kakinya, dan nggak perlu dilepas. Nah kan seperti itu. Nah saking nempelnya itu berarti nempel terus, nempel, dianggap dekat banget sama kita tuh sendal. Ternyata enggak. Surga yang terasa jauh sekali ternyata itu amat dekat dengan kita, lebih dekat ketimbang sendal yang kita pegang, ketimbang sendal yang kita pakai terus itu, yang nempel itu. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini motivasi. Apa maksudnya? Kok Nabi menggunakan kata na'al, sendal? Ingat, begini loh. Kenapa nggak Nabi gunakan baju gitu? Min syiraki thawbikum misalnya, baju kalian yang juga nempel gitu. Kenapa harus kaki? Kenapa harus sendal yang di kaki? Karena ternyata sendal itulah yang selalu membawa kita kemana-mana. Kaki kita yang mengarahkan kita kemana-mana. Baju bisa berganti, tapi sendal sering terus dipakai. Sendal itu yang kita pakai terus kemana-mana bisa mengarahkan, bisa membawa kita ke tempat yang baik, bisa membawa kita ke tempat yang buruk. Dan kaki yang mengarahkan jalan kita dengan menggunakan sendal itu ingin menunjukkan, jalanmu ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jangan ke siratal munhanin. Jalan yang lurus, jangan jalan yang berbelok-belok. Jalan yang membuat kita istiqomah untuk mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ngaji narasi online, dan itu berada di bawah surga, di awang-awang perasaan kita. Awang-awang itu berarti nggak jelas karena di atas dan nggak pernah kita ngelihat. Tapi Rasul mengingatkan, memberi motivasi, itu memang engkau tidak rasakan
ketika engkau tidak bisa merasakan nikmatnya ibadahmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka keberadaan surga yang juga makhluk itu hanya sebagai bagian sekunder, karena primernya adalah Allah, dan Allah pasti memberikan surga itu kepada kita semua. Nah, sahabat ngaji narasi online, ini motivasi. Surga amat dekat dengan kita. Kapan? Ketika kita membenarkan, naik ke atas lagi ya, 105 ke 104, 104, 103, 103, 102. Jadi surga itu amat dekat dengan kita. Kapan menjadi dekat? Ketika amal kita tunaikan, kita jalankan, dan kita hadapkan kepada Allah dalam bentuk ibadah yang mujahadah, kesungguhan tingkat tinggi sampai melawan hawa nafsu kita, ya. Dan itu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam ibadah itu ada mujahadah kita, rasa ingin berhenti, rasa nggak nyaman, ngedumel, dan itu harus kita lawan habis-habisan, karena itulah yang akan membawa kebaikan kepada kita. Berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling utama adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat kajian kita, dan insya Allah nanti kita akan bahas di hadis 106 lanjutannya, dan insya Allah ngaji kita ini diberkahi oleh Allah, dan kita bisa melakukan ini semua, menjalani ini, ya, melaksanakan, mengimplementasikan, sehingga Allah mencintai kita, Allah meridhai kita, dan kita bisa berkumpul dalam surganya Allah bersama para rasul, para nabi, para sahabat, para ulama, para aulia, para salihin, wabil khusus bersama Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.